Apa jadinya jika kesombongan setinggi langit seorang CEO cantik dan brilian, harus runtuh di hadapan seorang office boy yang setiap hari ia pandang sebelah mata? Jika kau bisa membaca tulisan ini, jabatanku sebagai direktur kuberikan padamu. Ucap seorang CEO dengan senyum meremehkan, sebuah kalimat yang ditujukan untuk mempermalukan. Namun, ia tidak pernah menyangka, penghinaan itu justru menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh harga dirinya. Saksikan kisah tentang Zahra, sang CEO angkuh yang terperangkap dalam singgasana egonya, dan Aldi, seorang office boy pendiam yang ternyata membalas tantangan itu bukan dengan satu, tapi dengan 7 bahasa dunia. Sebuah rahasia masa lalu yang pilu akan terkuak, dan sebuah pelajaran tentang cinta dan kerendahan hati akan dimulai. Namun sebelum kita selami ceritanya lebih dalam, dukung terus channel kami, Ken Arok Productions, dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe, kami doakan dari hati yang tulus. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang tiada tara, hidupnya penuh keberkahan, dan hatinya selalu dipenuhi kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari kota mana saja, agar kita bisa saling bersilaturahmi. Insya Allah, setiap doa baik yang kita panjatkan bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baik, mari kita mulai kisahnya. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdiri sebuah gedung pencakar langit yang menembus awan. Di lantai tertingginya, di sebuah ruangan dengan jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota, duduklah seorang wanita bernama Zahra. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, ia telah menduduki tahta tertinggi sebagai CEO. Langkah kakinya yang tegas berbalut sepatu hak tinggi, seolah menjadi irama kekuasaan di setiap koridor yang ia lewati. Wajahnya cantik, otaknya cemerlang, namun hatinya sedingin puncak gunung es. Bagi Zahra, dunia adalah sebuah papan catur, dan semua orang di bawahnya hanyalah pion yang bisa ia gerakan sesuka hati. Lidahnya setajam silet, mampu melontarkan komentar pedas yang meruntuhkan semangat kerja karyawannya dalam sekejap. Senyum sinisnya adalah pertanda buruk, dan tatapan matanya yang tajam seolah mampu menelanjangi kesalahan sekecil apapun. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, seorang ratu yang angkuh dan tak tersentuh. Dan di antara semua pion di papan caturnya, ada satu pion yang nyaris tak pernah ia anggap ada. Namanya Aldi, seorang pemuda berusia 24 tahun yang bekerja sebagai office boy. Kehadirannya di kantor semegah itu bagaikan bayangan. Gerakannya senyap saat membersihkan meja yang berantakan, langkahnya ringan saat mengantarkan kopi, dan suaranya hampir tak pernah terdengar kecuali untuk menjawab perintah. Dengan pakaian sederhana dan wajah yang selalu meneduh, Aldi adalah antitesis dari segala kemewahan dan kekuasaan yang dipancarkan oleh Zahra. Bagi Zahra, Aldi hanyalah debu yang tak berarti, bagian dari perabotan kantor yang bisa ia suruh kapan saja. Bagi karyawan lain, Aldi adalah sosok yang kadang menjadi bahan gosip atau sasaran empati diam-diam. Mereka melihatnya sebagai pemuda malang yang nasibnya tidak seberuntung mereka. Namun, tak ada seorang pun yang tahu, di balik tatapan tenang dan punggung yang seringkali membungkuk itu, tersimpan sebuah dunia yang luasnya melebihi gedung tertinggi sekalipun. Sebuah rahasia yang hanya menunggu percikan api untuk membakar seluruh kesombongan yang berdiri di hadapannya. Siang itu, suasana di lantai utama kantor terasa lebih panas dari biasanya, bukan karena suhu pendingin ruangan yang bermasalah, melainkan karena aura yang dipancarkan oleh sang CEO, Zahra. Sebuah email penting dari calon investor asal Jepang baru saja mendarat di komputernya, ditulis sepenuhnya dalam aksara kanji yang rumit. Penerjemah andalannya sedang cuti, dan Zahra merasa kesal karena rencananya sedikit terhambat. Wajahnya yang cantik tampak mengeras, dan jari-jarinya mengetuk meja dengan irama tidak sabar. Tepat di puncak kekesalannya, Aldi melintas di dekat ruangannya. Ia berjalan tanpa suara, hendak mengambil cangkir-cangkir kosong yang ditinggalkan di meja pantry. Kehadirannya yang sederhana, yang biasanya tak terlihat, hari itu entah kenapa terasa mengganggu bagi Zahra. Seolah-olah ketenangan Aldi adalah sebuah ejekan bagi kegelisahan yang ia rasakan. Sebuah ide licik dan kejam tiba-tiba terlintas di benaknya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melampiaskan frustrasinya sekaligus memberi
pelajaran bagi para bawahannya. Aldi, kemari. Suara Zahra yang tajam dan dingin memecah kesibukan kantor. Seketika, suara ketikan keyboard berhenti. Semua kepala menoleh ke sumber suara. Beberapa karyawan yang sedang berbincang langsung terdiam, menajamkan telinga. Mereka tahu, ketika sang ratu memanggil dengan nada seperti itu, sebuah drama akan segera dimulai. Aldi berhenti melangkah, lalu berbalik dan berjalan mendekati meja Zahra dengan langkah tenang. Ia menundukkan kepala sedikit, sebagai tanda hormat. Zahra memutar layar tabletnya, menampilkan email berbahasa Jepang itu. Senyum dingin yang tak sampai ke mata terukir di bibirnya. Ia menatap Aldi dari atas ke bawah, tatapan yang seolah menilainya tak lebih dari sebutir debu. Aku sedang ingin bermain-main, ucapnya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh semua orang. Lihat tulisan ini. Katanya ini bahasa orang-orang pintar. Tawa kecil yang tertahan terdengar dari beberapa sudut. Beberapa karyawan wanita menatap Aldi dengan iba, sementara yang lain memasang wajah pura-pura sibuk, tak ingin terlibat. Zahra melanjutkan, menikmati setiap detik perhatian yang terpusat padanya. Aku beri kau kesempatan emas. Kalau kau bisa membaca satu kalimat saja dari sini dengan benar, gajimu akan kunaikkan 10 kali lipat. Dan ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Aku akan mengangkatmu menjadi direktur di perusahaan ini. Seluruh ruangan menahan napas. Tawaran itu begitu mustahil hingga terdengar seperti sebuah lelucon yang kejam. Ini bukan lagi sekadar tantangan, ini adalah sebuah panggung eksekusi harga diri. Dan Aldi, sang office boy pendiam, kini berdiri di bawah sorotan tajam, memegang nasibnya di ujung lidah. Semua mata tertuju padanya, menunggu ia menyerah, menunduk malu, atau mungkin memohon ampun. Namun yang mereka lihat hanyalah ketenangan. Hening. Udara di ruangan itu terasa begitu padat hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Waktu seakan berhenti berdetak. Semua mata terpaku pada Aldi, menunggunya hancur. Zahra masih memasang senyum kemenangannya, menikmati momen saat pion kecil di hadapannya itu sebentar lagi akan remuk. Aldi menarik napas pelan, sangat pelan, lalu mengambil tablet dari tangan Zahra dengan gerakan yang sopan. Matanya yang tenang menelusuri deretan aksara Jepang yang rumit itu. Dan kemudian, suara itu terdengar. Bukan suara lirih seorang office boy yang biasa mereka dengar saat bertanya, kopi atau teh. Bukan. Ini adalah suara yang berbeda. Suara yang tenang, jelas, dan berwibawa. Dengan pengucapan yang sempurna, Aldi mulai membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang itu. Setiap suku kata, setiap intonasi, terdengar begitu fasih seolah ia terlahir dan besar di Tokyo. Seketika, senyum di wajah Zahra membeku. Rahangnya sedikit mengeras. Tawa-tawa kecil yang tadi tertahan kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh wajah-wajah ternganga tak percaya. Para karyawan saling pandang, seolah bertanya lewat tatapan mata, apa yang baru saja kita dengar. Setelah selesai membaca teks aslinya, Aldi berhenti sejenak. Ia menatap lurus ke arah Zahra yang masih terpaku. Lalu, ia melanjutkan dengan suara yang sama tenangnya. Jika diizinkan, saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, ucapnya. Tanpa menunggu persetujuan, ia melanjutkan, tulisan ini adalah email konfirmasi dari Kudo Corporation. Mereka menyatakan setuju dengan semua poin negosiasi yang kita ajukan dan akan menandatangani kontrak investasi senilai 500 miliar rupiah pada hari Jumat minggu depan. Ruangan itu kembali diguncang keheningan, kali ini karena nilai fantastis yang baru saja disebutkan. Namun, Aldi belum selesai. In English, lanjutnya, lalu mengulangi pesan itu dalam bahasa Inggris bisnis yang sempurna. Dalam bahasa Mandarin. Katanya lagi, beralih ke bahasa Mandarin yang fasih. Satu persatu, ia membongkar isi email itu ke dalam berbagai bahasa. Bahasa Jerman, Prancis, Rusia, bahkan bahasa Arab. 7 bahasa dunia meluncur mulus dari mulutnya, masing-masing dengan aksen dan tata bahasa yang nyaris tanpa celah. Selesai berbicara, Aldi meletakkan kembali tablet itu ke atas meja Zahra dengan gerakan yang sama sopannya. Ia kembali menjadi Aldi yang pendiam. Di tengah kebisuan massal itu, ia menatap Zahra,
lalu bertanya dengan suara pelan namun terdengar seperti guntur di telinga sang CEO. Apakah terjemahan saya sudah cukup jelas, Bu Zahra? Zahra tidak mampu menjawab. Mulutnya sedikit terbuka, matanya menatap kosong pada Aldi. Pria yang selama ini ia anggap tak lebih dari bayangan, kini berdiri di hadapannya laksana raksasa. Kesombongannya, harga dirinya, semua runtuh berkeping-keping dalam hitungan menit, dihancurkan oleh 7 bahasa yang meluncur dari mulut seorang office boy. Dunia Zahra seakan dijungkir balikan. Pertanyaan Aldi yang sederhana dan sopan itu menggema di kepalanya, menghancurkan pilar-pilar keangkuhan yang selama ini ia bangun. Ia, Zahra sang CEO perkasa, kini berdiri tak berdaya di hadapan seorang office boy. Keheningan di ruangan itu akhirnya pecah oleh bisik-bisik para karyawan. Tatapan mereka pada Aldi kini bukan lagi tatapan kasihan, melainkan tatapan kagum, heran, dan sedikit takut. Mereka baru saja menyaksikan singa betina yang paling ditakuti di kantor ini dijinakan tanpa perlawanan. Zahra menelan ludah yang terasa pahit. Wajahnya yang pucat pasi perlahan memerah, karena menahan malu yang luar biasa. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan semua bawahannya. Dengan sisa-sisa harga diri yang bisa ia kumpulkan, Zahra menegakkan punggungnya. Suaranya terdengar serak saat pertama kali keluar, sebelum ia paksakan menjadi tegas. Baiklah. Ucapnya, kata-kata itu terasa begitu berat di lidahnya. Aku, bukan orang yang akan menarik ucapan. Janji adalah janji. Ia menatap Aldi, tatapannya kini campur aduk antara benci, tidak percaya, dan rasa penasaran yang aneh. Sesuai janjiku. Mulai besok, datanglah ke ruang HRD. Posisi direktur operasional dan kenaikan gaji 10 kali lipat menjadi milikmu. Semua orang yang mendengar menahan napas untuk kedua kalinya. Ini adalah momen impian yang menjadi kenyataan. Sebuah lompatan nasib yang hanya terjadi di dalam dongeng. Dari seorang OB menjadi direktur dalam 1 hari. Mereka semua menatap Aldi, menunggu ekspresi bahagia, tangis haru, atau setidaknya senyum kemenangan di wajahnya. Namun, yang mereka dapatkan adalah gelengan kepala yang pelan. Aldi sedikit membungkukkan badannya, sebuah gestur yang sopan namun terasa begitu kuat saat itu. Terima kasih banyak atas tawarannya yang luar biasa, Bu Zahra, jawabnya dengan suara yang tetap tenang. Namun, dengan segala hormat, saya harus menolaknya. Jika tadi ruangan itu diguncang oleh keajaiban, kini ruangan itu dilanda oleh kebingungan total. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman tak percaya. Menolak? Siapa orang waras yang akan menolak tawaran seperti itu? Aldi seolah bisa membaca kebingungan mereka. Ia menambahkan, saya sudah merasa cukup dan nyaman dengan pekerjaan saya saat ini. Saya tidak mencari jabatan. Jika kemampuan berbahasa saya tadi dianggap sebagai sebuah pekerjaan, anggap saja itu bagian dari pelayanan saya di kantor ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Aldi memberikan anggukan terakhir, lalu berbalik badan. Dengan langkah yang sama ringannya seperti biasa, ia berjalan menuju pantry, seolah drama besar yang baru saja ia ciptakan tidak pernah terjadi. Zahra hanya bisa mematung di tempatnya, menatap punggung Aldi yang perlahan menjauh. Penolakan itu, entah kenapa, terasa jauh lebih menampar daripada kemampuan 7 bahasanya. Promosi ditolak, uang ditolak, kekuasaan ditolak. Di benak Zahra kini hanya ada satu pertanyaan besar yang berputar-putar tanpa henti. Siapa kamu sebenarnya, Aldi? Beberapa hari berlalu sejak insiden 7 bahasa yang menggemparkan itu. Suasana kantor berubah total. Aldi, sang office boy, kini diselimuti aura misterius. Karyawan lain tidak lagi berani melempar candaan atau tatapan remeh padanya. Mereka menyapanya dengan lebih sopan, berbicara dengannya dengan nada hati-hati, seolah sedang berhadapan dengan seorang pangeran yang sedang menyamar. Aldi sendiri tidak berubah. Ia tetaplah Aldi yang pendiam, yang mengerjakan tugasnya dengan rajin tanpa banyak bicara. Sementara itu, Zahra membangun dinding es yang lebih tebal di sekelilingnya. Ia menjadi lebih dingin dan lebih jarang bicara dari biasanya. Insiden itu adalah luka bagi harga dirinya, dan penolakan Aldi adalah misteri yang terus menggerogoti pikirannya. Ia mencoba menyibukkan diri,
mengubur rasa malunya di bawah tumpukan pekerjaan, namun bayangan Aldi yang dengan tenang menolak jabatan direktur selalu kembali menghantuinya. Hingga tibalah hari penentuan itu. Sebuah rapat super penting dengan delegasi investor dari Jerman. Proyek ini bernilai triliunan rupiah, sebuah lompatan besar yang akan menentukan masa depan perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Zahra telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Ia memimpin presentasi dengan brilian, memukau para investor dengan data dan visinya yang tajam. Semuanya berjalan mulus. Namun, di tengah sesi negosiasi kontrak, masalah pun muncul. Herr Schmidt, investor utama yang terkenal sangat teliti dan kaku, mulai membahas klausul teknis yang paling rumit. Merasa tidak puas dengan penjelasan dalam bahasa Inggris, ia beralih ke bahasa Jerman, bahasa ibunya, untuk menjelaskan kekhawatirannya dengan lebih presisi. Penerjemah profesional yang disewa perusahaan mulai kewalahan. Ia bisa menerjemahkan kata per kata, namun gagal menangkap konteks bisnis dan istilah-istilah teknis yang spesifik. Terjemahannya menjadi kaku dan berbelit-belit. Wajah Herr Schmidt yang tadinya ramah, perlahan mengeras. Ia mulai mengerutkan kening, menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Kesalahpahaman mulai terjadi, dan aura tegang menyelimuti seisi ruangan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Zahra. Di benaknya, ia bisa melihat angka-angka triliunan rupiah itu menguap begitu saja. Reputasinya, kerja keras timnya, semua akan sia-sia karena satu kendala bahasa. Ia panik. Di puncak keputusasaannya, matanya secara tak sengaja menangkap sebuah sosok di sudut ruangan. Aldi. Ia sedang bergerak tanpa suara, menuangkan air mineral ke gelas para investor yang mulai kosong. Hatinya bergejolak. Harga dirinya berteriak menolak, namun insting bisnisnya berkata lain. Ini bukan lagi soal gengsi, ini soal kelangsungan hidup perusahaannya. Menelan ludah dengan susah payah, Zahra mengambil keputusan nekat. Ia mengangkat tangannya sedikit, sebuah isyarat kecil untuk menarik perhatian Aldi. Saat mata tenang Aldi bertemu dengan tatapannya yang panik, Zahra berbisik, nyaris tanpa suara, namun penuh permohonan. Aldi, tolong. Seluruh mata di ruang rapat kini beralih, dari wajah CEO yang panik ke sosok office boy yang berdiri memegang teko air. Takdir sebuah proyek triliunan rupiah kini berada di tangannya. Mendengar bisikan penuh permohonan dari CEO-nya, Aldi tidak menunjukkan ekspresi panik atau bingung. Dengan ketenangan yang sama seperti biasanya, ia meletakkan teko air di atas meja samping dengan gerakan perlahan dan tanpa suara. Para investor dari Jerman menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya, bingung mengapa seorang staf pelayanan tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Aldi mengambil satu langkah maju. Pertama, ia memberikan anggukan kecil yang sopan kepada Zahra, seolah meminta izin. Kemudian, ia memutar tubuhnya menghadap Herr Schmidt yang wajahnya masih masam. Semua orang menahan napas, mengira ia akan berbicara dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Namun yang keluar dari mulut Aldi adalah bahasa Jerman yang fasih, sopan, dan sangat profesional. Mohon maaf atas interupsinya, Herr Schmidt, ucap Aldi. Nama saya Aldi. Jika diizinkan, mungkin saya bisa membantu memperjelas poin yang sedang Bapak khawatirkan mengenai klausul 14B tentang amortisasi aset teknologi. Kerutan di dahi Herr Schmidt perlahan sirna, digantikan oleh ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka seorang staf junior bisa berbicara dalam bahasanya dengan begitu lancar. Ia mengangguk, memberinya kesempatan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban. Aldi bukan lagi sekadar menerjemahkan. Ia menjelaskan. Ia menguraikan detail-detail teknis yang rumit dengan analogi yang mudah dipahami. Ia menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis internasional dan standar akuntansi Eropa, sesuatu yang bahkan beberapa manajer senior di ruangan itu tidak kuasai sepenuhnya. Ia tidak hanya menjembatani bahasa, ia menjembatani pemahaman. 5 menit kemudian, wajah Herr Schmidt yang tadinya tegang berubah total. Matanya yang tadi menatap tajam kini berbinar penuh rasa hormat. Ia tertawa kecil, sebuah tawa lega, lalu menjawab Aldi dengan antusias dalam bahasa Jerman, memuji analisisnya yang tajam. Setelah perbincangan singkat itu, Herr Schmidt berdiri. Ia mengabaikan Zahra sejenak dan berjalan langsung ke arah Aldi, mengulurkan tangannya dengan mantap. Anak muda, katanya dalam bahasa Inggris agar semua orang mengerti,
Anda bukan hanya seorang penerjemah, Anda adalah seorang pemecah masalah. Kami sangat terkesan. Kesepakatan ini, kami setuju. Tepuk tangan lega dan sorak-sorai tertahan terdengar dari tim manajemen. Herr Schmidt kemudian berbalik untuk menjabat tangan Zahra, namun matanya masih sesekali melirik ke arah Aldi dengan penuh kekaguman. Setelah para investor pergi dengan wajah puas, ruangan rapat itu diliputi keheningan yang canggung. Semua manajer menatap Aldi, yang kini dengan tenang mengumpulkan kembali cangkir-cangkir kopi yang kosong, seolah hendak kembali ke tugasnya semula. Zahra terduduk lemas di kursinya. Jantungnya masih berdebar kencang. Di satu sisi, ia merasa lega luar biasa karena proyek triliunan itu selamat. Namun di sisi lain, sebuah perasaan yang lebih kuat menghantamnya. Pertanyaan, siapa kamu, Aldi? Kini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Pertanyaan itu kini berubah menjadi sebuah kebutuhan. Ia harus tahu. Ia harus mengerti siapa sebenarnya pria misterius yang baru saja menyelamatkan masa depan perusahaannya. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa di apartemen mewahnya, memandangi gemerlap lampu kota yang membentang seperti permadani cahaya. Biasanya, pemandangan ini membuatnya merasa berkuasa, merasa menjadi penguasa dari semua yang terlihat. Namun malam ini, ia justru merasa kecil. Pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian di ruang rapat tadi siang. Rasa lega karena selamatnya proyek triliunan itu perlahan menguap, digantikan oleh sebuah perasaan yang jauh lebih kuat dan membingungkan. Kekaguman yang bercampur dengan rasa penasaran yang nyaris menyakitkan. 2 kali. Dalam waktu kurang dari seminggu, 2 kali ia diselamatkan dan dipermalukan pada saat yang bersamaan oleh orang yang sama. Orang yang statusnya paling rendah di perusahaannya. Bagaimana ini mungkin? Bisiknya pada pantulan dirinya di kaca. Ia memutar ulang setiap kejadian di benaknya. 7 bahasa. Mungkin saja Aldi adalah seorang jenius bahasa yang tidak beruntung. Seorang otodidak yang luar biasa. Zahra mungkin masih bisa menerima penjelasan itu. Tapi, amortisasi aset teknologi, standar akuntansi Eropa, klausul kontrak yang rumit, itu adalah pengetahuan tingkat tinggi yang membutuhkan pendidikan formal dan pengalaman bertahun-tahun di dunia korporat. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari aplikasi ponsel atau buku-buku di perpustakaan umum. Kantor yang tadinya adalah panggung kekuasaannya, kini berubah menjadi arena misteri. Setiap sudut seolah menyimpan jejak teka-teki bernama Aldi. Keesokan harinya, Zahra mendapati dirinya tidak bisa fokus. Dalam rapat-rapat penting, pikirannya melayang. Ia akan teringat bagaimana Aldi menjelaskan dengan tenang kepada Herr Schmidt, atau bagaimana ia dengan sopan menolak jabatan direktur. Setiap kali Aldi masuk ke ruangannya untuk mengantarkan minuman atau mengambil cangkir, jantung Zahra berdebar sedikit lebih kencang. Ia akan pura-pura sibuk membaca dokumen, namun dari sudut matanya, ia mengamati setiap gerak-gerik Aldi. Mencari petunjuk. Sebuah keanehan. Sesuatu yang bisa menjelaskan siapa pria ini sebenarnya. Tapi yang ia temukan hanyalah kesederhanaan. Gerakannya efisien, sikapnya hormat, dan wajahnya selalu tenang. Zahra selalu percaya bahwa status, pendidikan, dan jabatan adalah cerminan akurat dari kapasitas seseorang. Aldi datang dan menghancurkan semua keyakinan itu hingga berkeping-keping. Pria ini adalah anomali. Sebuah paradoks berjalan yang membuat otaknya yang logis terasa korslet. Cukup sudah. Ia tidak bisa lagi hanya menunggu dan bertanya-tanya dalam kebingungan. Misteri ini terlalu besar untuk diabaikan. Ia harus menemukan jawabannya sendiri. Bahkan jika itu berarti ia harus turun dari singgasana emasnya dan melangkah masuk ke dalam dunia misterius milik Aldi. Malam itu, setelah seluruh karyawan pulang dan lorong-lorong kantor menjadi senyap, Zahra tidak langsung kembali ke apartemennya. Ditemani keheningan, ia duduk di singgasananya, membuka laptop dan menggunakan akses tertingginya untuk masuk ke dalam sistem data kepegawaian perusahaan. Jari-jarinya yang lentik menari di atas keyboard, mengetik satu nama yang selama beberapa hari ini telah menguasai pikirannya. Aldi. Sebuah profil digital muncul di layar. Fotonya adalah foto formal dengan senyum tipis, sama seperti di kartu identitasnya. Zahra mulai membaca setiap baris data dengan teliti, berharap menemukan sebuah petunjuk, sebuah titik terang. Namun yang ia temukan hanyalah jalan buntu yang semakin membuatnya bingung.
Nama, Aldi Saputra. Usia, 24 tahun. Alamat, Jalan Merpati V, kamar kos nomor 7. Sebuah alamat di perkampungan padat di pinggiran kota. Riwayat pendidikan, lulusan sekolah menengah atas negeri 3. Tidak ada catatan kuliah, tidak ada kursus, tidak ada sertifikasi keahlian. Riwayat pekerjaan sebelum ini hanyalah pekerjaan serabutan, penjaga toko dan kurir lepas. Sebuah profil yang begitu biasa hingga nyaris membosankan. Zahra bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Tidak mungkin, desisnya pada ruangan kosong. Data ini pasti salah. Atau tidak lengkap. Bagaimana mungkin seorang lulusan SMA biasa tanpa pengalaman berarti bisa memahami seluk-beluk kontrak bisnis internasional dan berbicara dalam 7 bahasa berbeda? Ini sama sekali tidak masuk akal. Gagal menemukan jawaban di dunia digital, Zahra beralih ke dunia nyata. Keesokan harinya, ia memulai pengamatannya secara lebih intens. Ia menjadi seorang detektif di kerajaannya sendiri. Ia memperhatikan bagaimana Aldi berinteraksi dengan staf kebersihan lainnya, selalu dengan senyum dan nada bicara yang setara, tanpa merasa lebih tinggi. Ia melihat bagaimana Aldi selalu menjadi yang terakhir meninggalkan pantry, memastikan semuanya bersih dan rapi. Suatu sore, saat Aldi sedang beristirahat di pojok pantry, Zahra yang kebetulan lewat melihat sampul buku yang sedang dibacanya. Bukan novel populer atau majalah. Itu adalah sebuah buku tebal dengan judul dalam aksara Sirilik Rusia. Jantung Zahra berdebar. Di hari lain, ia melihat Aldi membaca buku filsafat berbahasa Jerman. Setiap pengamatan baru, bukannya memberi jawaban, malah melahirkan lebih banyak pertanyaan. Pria di atas kertas adalah seorang pemuda biasa dari pinggiran kota. Pria yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri adalah seorang intelektual misterius yang menyembunyikan kecerdasannya di balik seragam office boy. Sore itu, dari jendela ruangannya, Zahra memperhatikan Aldi berjalan keluar dari lobi gedung, membaur dengan kerumunan para pekerja yang bergegas pulang. Ia sadar, untuk memahami siapa Aldi, ia tidak bisa lagi hanya memandangnya dari atas menara gadingnya. Jika data dan pengamatan di kantor tidak memberikan jawaban, maka ia harus mencari jawabannya di luar tembok kaca gedung ini. Ia harus melihat sendiri dunia tempat Aldi berasal. Tanpa berpikir 2 kali, Zahra menyambar kunci mobil dan tasnya. Nalurinya mengambil alih. Ia bergegas turun ke lantai parkir bawah tanah, menyalakan mesin sedan mewah Eropanya, dan melaju keluar dari gedung, menjaga jarak yang aman di belakang Aldi yang sedang berjalan santai menuju halte bus. Ini adalah hal paling gila dan impulsif yang pernah ia lakukan. Seorang CEO mengikuti office boy-nya pulang. Perjalanan itu sendiri adalah sebuah pengalaman yang membuka mata bagi Zahra. Mobilnya yang senyap dan ber-AC terasa seperti sebuah kapsul asing saat ia menembus jalanan kota pada jam sibuk. Ia melihat Aldi naik ke dalam bus kota yang penuh sesak, berdesakan dengan penumpang lain. Sementara ia, duduk sendirian dalam kemewahan kulit dan teknologi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah jurang yang begitu nyata di antara dunia mereka. Perjalanan membawa mereka keluar dari pusat bisnis yang gemerlap, melewati jalan-jalan utama, lalu masuk ke area perkampungan yang lebih padat. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh rumah-rumah sederhana, dan jalanan lebar menyempit menjadi gang-gang kecil. Zahra memarkir mobilnya di ujung jalan yang sedikit lebih lebar, posisi yang cukup tersembunyi namun masih bisa mengawasi. Jantungnya berdebar kencang, merasa seperti seorang penyusup. Dari kejauhan, ia melihat Aldi turun dari bus, berjalan menyusuri sebuah gang sempit, menyapa seorang ibu-ibu pemilik warung, lalu berbelok dan masuk ke sebuah bangunan kos 2 lantai yang sederhana. Dindingnya kusam dan catnya di beberapa bagian sudah terkelupas. Zahra menahan napas. Jadi disinilah pria penuh teka-teki itu tinggal. Beberapa saat kemudian, sebuah lampu menyala di salah satu jendela kamar di lantai bawah. Gordennya tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Zahra mematikan mesin mobilnya, memberanikan diri keluar, dan berjalan mendekat dengan langkah sepelan mungkin, bersembunyi di balik sebuah tiang listrik. Dari celah gorden itu, ia mengintip ke dalam. Dan apa yang ia lihat membuatnya terpaku di tempat. Ruangan itu kecil dan sangat sederhana. Hanya ada sebuah kasur di lantai, lemari kecil, dan sebuah meja belajar tua. Tidak ada televisi layar datar.
Tidak ada perabotan mewah. Namun, satu hal mendominasi ruangan itu. Buku. Dinding kamarnya dipenuhi oleh rak-rak kayu sederhana yang penuh sesak dengan buku-buku dari berbagai ukuran dan ketebalan. Tumpukan buku lain bahkan tergeletak rapi di lantai, di samping meja, di mana saja ada ruang kosong. Zahra melihat Aldi duduk di kursinya, membuka salah satu buku, dan langsung tenggelam di dalamnya. Cahaya lampu belajar menerangi wajahnya yang tampak begitu damai dan fokus. Di tengah gang sempit yang remang-remang itu, Zahra akhirnya mulai mengerti. Di dalam kamar sempit itu, ia tidak melihat kemiskinan atau kekurangan. Ia justru melihat sebuah kekayaan yang tak terukur, sebuah harta karun ilmu yang tak akan pernah bisa ia beli dengan seluruh uangnya. Zahra pulang malam itu dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Apartemennya yang mewah dan luas kini terasa hampa dan dingin. Pemandangan kamar kos Aldi yang sempit namun kaya akan ilmu terus berputar di benaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa miskin, bukan karena materi, tapi karena jiwa. Keesokan harinya di kantor, Zahra tidak lagi bisa berpura-pura. Teka-teki itu harus diselesaikan hari ini juga. Menjelang sore, saat kantor mulai lengang, ia menekan tombol interkom di mejanya. Suaranya terdengar berbeda, lebih lembut dan tanpa nada perintah yang biasa. "Aldi, bisakah kau datang ke ruanganku sebentar?" Beberapa saat kemudian, Aldi masuk dan berdiri di hadapan mejanya seperti biasa. Namun kali ini, Zahra bangkit dari kursinya. "Duduklah, Aldi," ucapnya sambil menunjuk kursi tamu di depan mejanya. Sebuah gestur kecil yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya kepada seorang office boy. Aldi duduk dengan tenang, menatap Zahra dengan tatapan bertanya. Zahra menutup pintu ruangannya, menciptakan sebuah ruang privasi yang sakral. Ia berjalan kembali ke mejanya, namun tidak duduk. Ia bersandar di tepiannya, menatap Aldi dengan tatapan yang kini bersih dari kesombongan. "Aku harus jujur padamu, Aldi," Zahra memulai, suaranya sedikit bergetar. "Semalam aku mengikutimu pulang. Aku melihat kamarmu." Aldi tidak menunjukkan ekspresi terkejut, hanya diam mendengarkan. "Aku melihat semua bukumu," lanjut Zahra. "Dan aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti apapun tentangmu. Tolong, beritahu aku. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa seseorang dengan kemampuan sepertimu memilih untuk hidup seperti ini?" Aldi menatapnya lama. Sangat lama. Seolah sedang menimbang ketulusan dalam pertanyaan itu. Dan untuk pertama kalinya, Zahra melihat kilasan luka dan kepahitan di balik mata yang selalu tenang itu. Akhirnya, Aldi menarik napas panjang. "Tidak ada misteri besar, Bu," jawabnya pelan. "Saya hanyalah seseorang yang pernah punya mimpi besar." Ia pun mulai bercerita. Ia adalah anak tunggal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil, namun otaknya cemerlang. Sejak SMA, mimpinya hanya satu, belajar sastra di Rusia. Ia belajar bahasa Rusia siang dan malam secara otodidak, melahap semua buku yang bisa ia temukan. Kerja kerasnya terbayar. Ia berhasil memenangkan satu-satunya beasiswa penuh yang tersedia dari pemerintah untuk program tersebut. Itu adalah tiket emasnya, harapan satu-satunya untuk mengubah nasib. Namun, takdir berkata lain. Tepat beberapa minggu sebelum keberangkatan, ia mendapat surat pembatalan. Beasiswa itu dicabut dan diberikan kepada anak seorang pejabat yang bahkan tidak berada di peringkat 10 besar. Ia dicurangi. Mimpinya dicuri di depan matanya sendiri oleh kekuatan uang dan kekuasaan. "Hari itu," lanjut Aldi, suaranya terdengar berat, "bukan hanya mimpi saya yang hancur. Kepercayaan saya pada dunia, pada sistem, pada ambisi semuanya hancur. Sejak saat itu, saya sadar, ambisi adalah penjara, Bu. Saya memilih untuk bebas. Jika dunia tidak mengizinkan saya pergi ke Rusia, maka saya akan membawa Rusia, Jerman, Jepang, dan seluruh dunia ke dalam kamar saya. Pekerjaan ini memberi saya cukup uang untuk hidup dan membeli buku bekas, dan yang terpenting, pekerjaan ini memberi saya kedamaian." Zahra terduduk di kursinya, terpaku. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya tanpa ia sadari. Di hadapan kisah yang begitu pilu dan ketegaran hati yang begitu luar biasa itu, seluruh kesombongan dan keangkuhan yang pernah ia miliki luruh menjadi butiran debu penyesalan.
Kini ia tidak lagi melihat seorang office boy. Ia melihat seorang satria yang terluka, yang memilih membangun istananya sendiri dari buku-buku, jauh dari kejamnya dunia. Hening. Setelah Aldi menyelesaikan ceritanya, yang tersisa di ruangan megah itu hanyalah keheningan yang memekakan. Di luar, senja mulai turun, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga. Namun di dalam ruangan itu, dunia Zahra terasa kelabu. Cerita Aldi bagaikan sebuah palu godam yang menghantam seluruh pilar kesombongan yang ia bangun seumur hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, sang ratu es itu menangis. Bukan isakan keras, melainkan air mata yang jatuh tanpa suara, mengalir deras di pipinya yang pucat. Ia tidak berusaha menyekanya. Air mata itu adalah manifestasi dari rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam hingga terasa sesak di dadanya. Semua perbuatannya terhadap Aldi berkelebat di benaknya. Tatapan sinisnya, kata-kata merendahkannya, dan puncaknya tantangan konyol di depan semua orang. Ia tidak hanya menghina seorang office boy, ia ternyata sedang menaburkan garam di atas luka menganga milik seseorang yang sudah lebih dulu dihancurkan oleh ketidakadilan dunia. Aldi. Ucap Zahra, suaranya pecah dan tercekat oleh isak tangis. Ia bahkan tidak sanggup menatap wajah Aldi. Pandangannya ia tundukkan ke lantai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku malu, lanjutnya. Sangat malu pada diriku sendiri. Aku menghakimimu. Aku merendahkanmu hanya karena seragam yang kau pakai, tanpa tahu sedikit pun tentang perjuanganmu, tentang rasa sakitmu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Tantangan bodohku hari itu, ya Tuhan, aku hanya ingin mempermalukanmu untuk memuaskan egoku sendiri. Padahal kau jauh lebih kaya dariku. Jauh lebih kuat dariku. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Aldi dengan tatapan penuh permohonan. Maafkan aku, Aldi. Aku mohon tolong maafkan aku. Aldi hanya diam, membiarkan Zahra melepaskan semua beban penyesalannya. Tidak ada tatapan kemenangan atau penghakiman di matanya. Yang ada hanyalah keteduhan yang sama seperti biasanya. Setelah tangis Zahra sedikit mereda, barulah ia angkat bicara. Sudahlah, Bu, ucapnya dengan suara yang lembut. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Saya sudah lama berdamai dengan masa lalu saya. Mungkin, apa yang Ibu lakukan adalah cara Tuhan mengingatkan saya untuk tetap rendah hati. Dan mungkin, apa yang saya alami adalah cara Tuhan untuk mengajarkan Ibu sesuatu. Kalimat itu, yang diucapkan dengan begitu tulus dan tanpa sedikit pun rasa dendam, justru terasa seperti belati yang semakin menusuk hati Zahra. Pengampunan yang begitu mudah ia terima, membuatnya merasa semakin tidak pantas. Di ruangan itu, tidak ada lagi CEO dan office boy. Yang ada hanyalah dua manusia. Yang satu belajar tentang penyesalan, dan yang satunya lagi mengajarkan tentang keikhlasan. Permintaan maaf itu menjadi jembatan pertama yang terbangun di atas jurang status yang selama ini memisahkan mereka. Sebuah jembatan rapuh, namun dibangun di atas fondasi ketulusan yang paling murni. Momen pengakuan di ruang CEO hari itu tidak hanya membangun sebuah jembatan, tetapi juga meruntuhkan sebuah benteng. Benteng es yang selama ini mengelilingi hati Zahra. Keesokan paginya, ada sesuatu yang berbeda di udara kantor. Perubahan itu dimulai dari satu kalimat sederhana. Saat Zahra melangkah masuk melewati lobi, untuk pertama kalinya, ia menoleh pada resepsionis, tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan sampai ke mata, dan berkata, "Selamat pagi, Santi." Resepsionis itu begitu terkejut, hingga ia butuh beberapa detik untuk menjawab dengan terbata-bata. Kabar tentang "Selamat pagi" dari Bu Zahra menyebar lebih cepat dari email internal manapun. Awalnya, para karyawan mengira sang CEO sedang sakit atau mungkin ini adalah bagian dari taktik manajemen yang aneh. Mereka berbisik-bisik di pantry, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun, perubahan itu ternyata bukan hanya sesaat. Di dalam ruang rapat, Zahra yang dulu dikenal sebagai algojo ide, kini berubah menjadi seorang pendengar yang sabar. Saat seorang staf junior dengan gugup mempresentasikan sebuah ide yang sedikit di luar kebiasaan, Zahra tidak langsung memotongnya dengan sinis. Ia justru mendengarkan sampai selesai, mengangguk-angguk, lalu berkata, "Itu sudut pandang yang menarik.
Coba kembangkan lebih lanjut dan presentasikan padaku besok. Ruangan rapat yang biasanya tegang kini terasa lebih hidup. Orang-orang tidak lagi takut untuk berbicara dan menyumbangkan gagasan. Kesalahan tidak lagi dihukum dengan penghinaan di depan umum, melainkan dibahas secara pribadi dengan solusi yang membangun. Bisik-bisik kebingungan itu perlahan berubah menjadi bisik-bisik kekaguman. Mereka mulai melihat sisi lain dari pemimpin mereka. Seorang pemimpin yang tegas namun adil, cerdas namun mau belajar. Di tengah semua perubahan itu, hubungannya dengan Aldi memasuki sebuah babak baru yang hening namun mendalam. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Saat mereka berpapasan di koridor, seringkali ada jeda singkat di mana mata mereka bertemu, berbagi sebuah pemahaman yang tak terucapkan. Sebuah senyum tipis dari Zahra, dan sebuah anggukan hormat dari Aldi, sudah cukup menjadi bahasa mereka. Zahra bahkan mulai secara halus mencari perspektif Aldi. Suatu sore, saat Aldi sedang menyiram tanaman di ruangannya, Zahra bertanya seolah pada dirinya sendiri. Menurutmu, Aldi, apa yang membuat sebuah perusahaan benar-benar hebat? Keuntungannya yang besar, atau orang-orangnya yang bahagia? Aldi, sambil tetap fokus pada tanamannya, menjawab pelan, mungkin, perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang bisa memiliki keduanya, Bu. Karena orang yang bahagia akan membawa keuntungan yang berkah. Jawaban sederhana itu menampar Zahra lebih keras daripada nasihat konsultan bisnis termahal manapun. Zahra sedang belajar menjadi pemimpin, dan tanpa sadar, ia telah menemukan guru terbaiknya di tempat yang paling tak terduga. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari satu hal. Perasaannya pada sang guru kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kagum. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Perubahan di dalam diri Zahra bukan lagi sebuah keanehan, melainkan telah menjadi sebuah identitas baru yang mengakar kuat. Perusahaan yang ia pimpin kini memiliki atmosfer yang lebih hangat dan kolaboratif. Namun, di tengah semua perubahan positif itu, ada satu perubahan lain yang terjadi diam-diam di dalam hatinya. Rasa kagum itu perlahan bermetamorfosis. Zahra mendapati dirinya jatuh hati, bukan lagi pada kecerdasan Aldi yang luar biasa, tetapi pada hal-hal kecil yang membentuk kepribadiannya. Ia jatuh hati pada cara Aldi tersenyum tulus kepada petugas kebersihan yang lain. Ia jatuh hati pada ketenangan Aldi saat menghadapi masalah. Ia bahkan jatuh hati pada cara Aldi yang begitu hikmat saat membersihkan debu dari koleksi buku-buku tuanya yang ia bawa ke kantor untuk dibaca saat istirahat. Zahra, wanita yang terbiasa dikelilingi oleh kemewahan dan ambisi, kini menemukan keindahan dalam kesederhanaan yang paling murni. Dan Aldi, dari balik dinding ketenangannya, juga mulai melihat Zahra dengan cara yang berbeda. Ia melihat perjuangan tulus wanita itu untuk menjadi lebih baik. Ia melihat keberanian Zahra untuk mengakui kesalahan dan kerentanannya saat menangis di hadapannya. Di mata Aldi, perjuangan Zahra untuk berubah itu jauh lebih mengagumkan daripada semua kesuksesan dan jabatan yang pernah wanita itu raih. Ia mulai melihat Zahra, bukan sebagai CEO, tetapi sebagai seorang wanita yang sedang menemukan kembali jiwanya. Hubungan mereka terjalin lewat momen-momen kecil yang tak terucapkan. Suatu hari, Zahra membawa sebuah novel klasik Rusia ke kantor dan menunjukkannya pada Aldi. Bukan untuk menguji, tapi untuk bertanya dengan tulus, menurutmu, apakah aku akan suka cerita ini? Percakapan mereka tentang sastra sore itu terasa lebih hangat daripada rapat dewan direksi manapun. Di lain waktu, saat Zahra sedang lembur hingga larut malam, pusing karena laporan keuangan, Aldi masuk untuk melakukan pemeriksaan terakhir. Tanpa banyak bicara, ia membuatkan secangkir teh jahe hangat dan meletakkannya di meja Zahra. Minuman hangat bisa membantu menenangkan pikiran. Bu, hanya itu yang ia katakan sebelum pergi. Namun bagi Zahra, kehangatan teh itu menjalar langsung ke hatinya. Perasaan itu tumbuh secara perlahan namun pasti, seperti akar pohon yang kuat. Zahra mulai merindukan kehadiran Aldi saat pria itu tidak terlihat. Aldi mulai merasakan sedikit kekosongan jika ia tidak bertukar senyum dengan Zahra dalam sehari. Mereka belum mengucapkan sepatah kata pun tentang itu, namun hati tidak pernah bisa berbohong. Di tengah hiruk-pikuk gedung perkantoran yang megah, dua hati dari dunia yang sangat berbeda itu mulai berdetak dalam irama yang sama. Benih-benih cinta, yang tumbuh dari tanah penyesalan dan disirami oleh ketulusan, kini mulai bersemi,
menunggu waktu yang tepat untuk mekar. Kehidupan di kantor berjalan dalam harmoni yang baru. Zahra telah menjadi pemimpin yang dicintai, dan Aldi tetap menjadi sosok tenang yang dihormati. Namun di dalam hati Zahra, perasaan cintanya telah tumbuh begitu kuat hingga ia tidak bisa lagi menyimpannya sendirian. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, sebuah langkah yang mungkin akan dianggap gila oleh seluruh dunia. Suatu malam, ia menghadiri sebuah acara gala bisnis. Ia dikelilingi oleh para pria sukses, para CEO dan direktur yang berbicara tentang saham, keuntungan, dan kekuasaan. Mereka memujinya, mencoba menarik perhatiannya dengan harta dan status mereka. Namun di tengah semua kemewahan itu, Zahra justru merasa sangat kesepian. Pikirannya terus melayang pada seorang pria sederhana yang mungkin saat ini sedang tenggelam dalam dunia sastra Rusia di kamar kosnya yang sempit. Saat itulah ia sadar. Kebahagiaan sejatinya tidak ada di puncak dunia ini, melainkan ada di samping pria itu. Tanpa pamit, ia meninggalkan pesta itu. Ia mengendarai mobilnya bukan ke apartemennya, melainkan kembali ke kantor. Ia tahu, Aldi sering menjadi orang terakhir yang pulang, memastikan semua lampu padam dan pintu terkunci. Benar saja, ia menemukan Aldi di perpustakaan kecil kantor, sedang merapikan buku-buku yang berantakan. Zahra melangkah masuk. Suara sepatu hak tingginya memecah keheningan. Aldi menoleh, sedikit terkejut melihat Zahra kembali ke kantor semalam ini. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya seperti biasa. Jantung Zahra berdebar kencang. Inilah saatnya. Ia berjalan mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah dari Aldi. "Aku tidak butuh bantuan, Aldi. Aku butuh kamu." Aldi terdiam, menatapnya bingung. Zahra menarik napas dalam-dalam, menanggalkan seluruh topeng CEO-nya, berbicara sebagai seorang wanita yang sedang jatuh cinta. "Aku tahu dunia kita berbeda, Aldi. Kau memandang dunia dari jendela perpustakaan, aku memandangnya dari ruang rapat. Kau menemukan kekayaan dalam ilmu, aku mencarinya dalam angka." Ia melangkah lebih dekat. "Tapi kaulah yang mengajariku apa arti kekayaan yang sesungguhnya. Kaulah yang mengajariku tentang kerendahan hati. Dan kaulah yang membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak bisa membayangkan hidupku sekarang tanpamu." Dengan mata yang berkaca-kaca, Zahra melakukan hal yang paling tak terduga. Ia berkata, "Aldi Saputra, maukah kau menikah denganku?" Aldi terpaku. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Buku yang ada di tangannya nyaris terlepas. Sebuah lamaran? Dari Zahra? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam mimpi terliarnya sekalipun. Ia menatap mata Zahra, mencari keraguan atau kepalsuan, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang meluap-luap. Ia melihat wanita yang pernah menghinanya, wanita yang menangis meminta maaf di hadapannya, dan wanita yang telah berjuang keras untuk berubah. Ia melihat jiwanya. Setelah hening yang terasa abadi, Aldi akhirnya berbicara. Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama itu tanpa embel-embel jabatan. "Zahra," ucapnya lembut. "Saya tidak pernah mencari kemewahan atau jabatan. Saya hanya mencari ketulusan. Dan saya menemukannya di dalam dirimu." Sebuah senyum tulus yang langka terukir di wajahnya. "Ya, saya mau menikah denganmu." Di dalam perpustakaan kantor yang senyap, di antara rak-rak buku yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, dua hati yang berbeda akhirnya menyatu. Tidak ada cincin berlian, tidak ada kemewahan. Yang ada hanyalah sebuah janji suci yang terlahir dari perjalanan panjang menembus dinding kesombongan, penyesalan, dan akhirnya, cinta. Kabar pernikahan CEO Zahra dengan Aldi, pria yang dulu dikenal semua orang sebagai office beau, menyebar seperti api di seluruh penjuru perusahaan dan kalangan pebisnis. Banyak yang berbisik, mencibir, dan menganggapnya sebagai sebuah kegilaan. Namun, Zahra dan Aldi tidak peduli. Kebahagiaan mereka tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Pernikahan mereka tidak dilangsungkan di ballroom hotel termewah dengan ribuan tamu. Sesuai dengan prinsip mereka, acara itu digelar secara sederhana dan intim di sebuah taman yang asri, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Di bawah langit biru, di antara pepohonan yang rindang, Zahra yang anggun dalam balutan gaun sederhana berdiri di samping Aldi yang tenang dalam setelan jasnya.
Mereka tidak terlihat seperti dua dunia yang berbeda, melainkan seperti dua bagian jiwa yang akhirnya menemukan pasangannya. Kehidupan mereka setelah pernikahan adalah sebuah perpaduan yang indah. Zahra tetap memimpin perusahaan sebagai CEO, namun kini dengan kepemimpinan yang jauh lebih bijaksana dan penuh empati. Dan di sisinya, selalu ada Aldi. Ia menolak semua tawaran jabatan direktur yang kembali diajukan kepadanya. Sebaliknya, ia menerima sebuah posisi baru yang diciptakan khusus untuknya, Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya Perusahaan. Sebuah peran di mana ia bisa menggunakan kebijaksanaannya untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan memastikan setiap karyawan merasa dihargai, apapun jabatannya. Rumah mereka menjadi cerminan